Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Songki Femia Putri dengan NIM 2005998. Saya ingin menjelaskan materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia minggu ini, yaitu tentang outsourcing dan manajemen sumber daya manusia. Di mana tujuan dari materi ini yaitu pemahaman tentang tren outsourcing, yang kedua outsourcing internasional, yang ketiga efek biaya dan manfaat, yang keempat tantangan khusus yang dihasilkan perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu tren outsourcing, di mana peningkatan skala, cakupan, dan luasnya. Outsourcing telah meningkat secara dalam beberapa tahun terakhir, mencakup volume, kegiatan, dan wilayah geografis. Penyebab pertumbuhannya yaitu teknologi dan transportasi, di mana kemajuan dalam sistem transportasi atau pengiriman peti kemas dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memfasilitasi pemesanan, pemantauan, dan pengiriman produk atau layanan. Yang kedua yaitu persaingan dan penghematan biaya. Perusahaan berupaya menghemat biaya melalui upah yang lebih rendah dan fokus pada aktivitas inti. Yang ketiga yaitu model produksi jaringan, di mana gaya manajemen meniru pesaing dalam model produksi jaringan. Yang terakhir yaitu globalisasi, pelonggaran hambatan perdagangan dan perluasan tenaga kerja berketerampilan tinggal di Asia meningkatkan kemudahan dan penghematan biaya. Tren insourcing yaitu meskipun outsourcing dominan, tren insourcing juga muncul karena kesadaran dan risiko outsourcing atau penurunan kualitas, manfaat biaya tidak terwujud. Implikasi bagi manajemen sumber daya manusianya yaitu pengelolaan sumber daya manusia di seluruh rantai pasokan yang dialihdayakan memerlukan adaptasi karyawan, koordinasi praktik, dan restrukturisasi internal. Kemudian outsourcing internasional. Outsourcing internasional atau offshoring terjadi ketika transaksi melintasi batas negara. Nearshoring versus farshoring, di mana nearshoring itu yaitu pemindahan pekerjaan ke negara tetangga, dan farshoring yaitu pemindahan pekerjaan melalui jarak geografis yang lebih jauh. Restrukturisasi ketenaga kerjaan yaitu keputusan untuk mengalihdayakan pekerjaan melibatkan pemindahan atau pemecatan karyawan. Strategi organisasi, perusahaan memilih antara mendirikan anak perusahaan, mengalihkan pekerjaan ke subkontraktor pihak ketiga, atau memulai usaha patungan. Keputusan kepegawaian, di mana perusahaan memutuskan untuk memberhentikan atau memindahkan pekerja ke organisasi baru. Pengaruh konteks nasional, di mana undang-undang pengalihan perusahaan dan sistem hubungan industrial memengaruhi biaya dan manfaat dari berbagai pilihan strategis. Yang pertama, undang-undang pengalihan usaha memengaruhi kemudahan manajemen dalam mengurangi jumlah karyawan atau mengubah kontrak kerja. Yang kedua, hubungan industrian, di mana hak negosiasi dan konsultasi, daya tawar serikat pekerja, dan cakupan perundingan kolektif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Efek biaya dan manfaat. Yang pertama, motivasi utama, di mana penghematan biaya, upah yang lebih rendah di negara-negara berkembang. Yang kedua, fokus pada aktivitas inti, di mana memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Selanjutnya, akses ke keahlian, mengandalkan organisasi spesialis untuk layanan tertentu. Yang kedua, potensi risiko dan kerugian, di mana penurunan kualitas layanan atau produk dapat menurun. Biaya tersembunyi, di mana biaya koordinasi dan pemantauan dapat meningkat. Kehilangan kendali yaitu atas proses dan kualitas. Dampak pada moral karyawan, di mana penurunan moral dan kepuasan kerja di antara karyawan yang terkena dampak. Selanjutnya yaitu tantangan khusus yang dihadapi perusahaan multinasional. Yang pertama, kondisi sumber daya manusia lintas batas organisasi, di mana pemilihan karyawan dan pengembangan keterampilan, desain kerja, penjualan, dan fleksibilitas ada manajemen kinerja.
Yang kedua yaitu tantangan mengelola organisasi, di mana biaya penegakan dan pemantauan menyesuaikan dengan tuntutan yang berbeda, koordinasi pembimbingan bersama. Selanjutnya yaitu dinamika internasional. Praktik manajemen dan pemantauan kinerja penting dalam memfasilitasi koordinasi. Standarisasi fokus pada standarisasi dalam lingkungan multinasional. Tantangan koordinasi di mana perusahaan berupaya menyediakan layanan standar lintas batas negara. Tantangan khusus yang dihadapi perusahaan multinasional. Yang pertama, alih daya atau sebagian fungsi sumber daya manusia, di mana pertumbuhan alih daya sumber daya manusia difasilitasi oleh perkembangan platform TIK dan tekanan untuk mengurangi biaya. Keuntungan alih daya sumber daya manusia yaitu biaya yang lebih rendah, pekerjaan berkualitas lebih tinggi, dan akses ke sistem TIK yang lebih baik. Yang ketiga, kerugian dan risiko, di mana penurunan moral, risiko kehilangan kompetensi inti, dan biaya administrasi kontrak. Yang keempat, fungsi sumber daya manusia yang dialihkan, di mana layanan transaksional atau penggajian administrasi rekrutmen lebih sering dialihdayakan daripada aktivitas strategis. Yang kelima yaitu pilihan lanjut outsourcing, mengintegrasikan atau membiarkan penyedia mentransformasi sistem sumber daya manusia. Terakhir yaitu pusat layanan bersama atau SSC, yaitu menyatukan proses bisnis yang digunakan bersama di seluruh unit perusahaan. Kesimpulan materi ini yaitu outsourcing menjadi strategi penting bagi perusahaan global untuk menekankan biaya dan fokus pada kompetensi inti. Namun juga menghadirkan tantangan seperti penurunan kualitas, kehilangan kendali, dan dampak pada karyawan. Dalam konteks internasional, perbedaan hukum dan budaya kerja menuntut koordinasi sumber daya manusia yang lebih kompleks. Dengan manajemen yang tepat, outsourcing dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing global perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.